Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Fitriani dari Prodi Ekonomi Islam semester 4. Di sini saya mau mempresentasikan tentang uji hipotesis. Materi yang akan dibahas yaitu definisi uji hipotesis, ciri-ciri hipotesis yang baik, pasangan hipotesis, contoh hipotesis, bentuk rumusan hipotesis, dan uji kelayakan data. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipo dan tesis. Hipo berarti lemah, kurang, atau di bawah. Sedangkan tesis berarti teori atau pernyataan yang disajikan dengan bukti. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian atau dugaan sementara mengenai suatu hal. Pengujian hipotesis merupakan suatu proses untuk menguji suatu hipotesis tersebut diterima atau ditolak untuk menjadi parameter dari sebuah populasi dalam penelitian. Tujuan dilakukannya pengujian hipotesis adalah guna mendapatkan hasil yang berupa penentuan parameter dari sebuah penelitian kuantitatif yang membutuhkan pembuktian. Jadi, yang perlu kita ingat dari hipotesis ini yaitu diterima atau ditolak, menerima atau ditolak. Singkatnya seperti itu. Ciri-ciri hipotesis yang baik: hipotesis harus sesuai dengan fakta, hipotesis harus dapat menerangkan fakta, hipotesis harus menyatakan hubungan, hipotesis harus sesuai dengan ilmu, hipotesis harus dapat diuji, hipotesis harus sederhana. Pasangan hipotesis: 1. Hipotesis nol atau nol hipotesis, yaitu berupa pernyataan yang tidak ada perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi. Pada hipotesis nol selalu mengandung data yang ada di tingkat populasi dan biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Contoh, hipotesis nol, X sama dengan Y, X tidaknya Y, X banyak Y. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis atau bisa disebut dengan H1 atau HA, yaitu berupa pernyataan yang bertentangan dengan H0. Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok dan juga menjelaskan hubungan antar variabel. Contoh, hipotesis HA, X kurang dari Y, X tidak sama dengan Y, X lebih besar dari Y. Hipotesis alternatif dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis non-direksional atau tak terarah dan hipotesis direksional atau terarah. Hipotesis non-direksional adalah menegaskan satu nilai yang berbeda dengan nilai yang lain. Selain itu disebut juga hipotesis dua sisi, ditandai dengan tidak sama dengan. Hipotesis direksional atau terarah adalah menegaskan bahwa ada satu ukuran yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan ukuran lainnya dengan sifat serupa. Selain itu disebut juga dengan hipotesis satu sisi, ditandai dengan lebih kecil atau lebih besar. Uji hipotesis. Contohnya, seorang peneliti mengetahui apakah tahu yang dibuat di pabrik ABC Cianjur mengandung bahan pengawet atau tidak. Nah, variabel tunggalnya yaitu tahu di pabrik Cianjur. H0, tahu yang dibuat di pabrik tahu ABC Cianjur mengandung bahan pengawet. Dan H alternatifnya yaitu tahu yang dibuat di pabrik tahu ABC Cianjur tidak mengandung pengawet. Nah, bentuk rumusan masalah hipotesis yang pertama ada hipotesis deskriptif, adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam suatu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Pada hipotesis deskriptif ini dapat menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit. Selain itu, hipotesis deskriptif dapat juga disebut dengan dugaan sementara terhadap nilai suatu variabel tunggal dalam satu sampel, walaupun di dalamnya bisa jadi terdapat beberapa kategori.
Yang kedua, ada hipotesis komparatif atau perbandingan. Adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada suatu rumusan masalah pada dua sampel atau lebih dalam satu komparasi atau perbandingan. Pada hipotesis komparatif ini dapat dilakukan dengan dua atau lebih sampel yang dapat berupa dua hal, yaitu komparasi tidak berhubungan dan komparasi. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif atau korelasi atau hubungan. Adalah jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan sementara pada suatu hubungan atau asosiasi antara variabel satu dengan variabel lain dalam suatu penelitian. Hipotesis asosiatif disebut juga dengan hipotesis yang memperkuatkan hubungan antar dua variabel dalam suatu sampel penelitian. Pada hipotesis asosiatif terdapat hubungan yang tidak menunjukkan adanya sebab akibat. Selanjutnya, hipotesis kausal adalah suatu jawaban sementara atau dugaan pada rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimana pengaruh faktor terhadap variabel respon. Selain itu, hipotesis kausal dapat dikatakan sebagai hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Kesalahan-kesalahan dalam uji hipotesis. 1. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0, H0 yang benar, yang seharusnya diterima. Pada hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan A. Yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah suatu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah, seharusnya ditolak. Pada hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan uji kelayakan data, yaitu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau LS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Di sini ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah terjadi korelasi antara observasi ke I dengan observasi ke 1. Contohnya yaitu, misalkan sampel ke-20 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-19. Nah, sampel ke-19 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18 dan begitu pun seterusnya. Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Cara uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk atau Wilberforce atau Kolmogorov-Smirnov. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Tujuan dilakukan deteksi heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Cara deteksi heteroskedastisitas yaitu 1. Uji Gleiser, uji Park, uji Spearman, uji grafik atau melihat grafik. Nah, yang terakhir ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Regresi linear, regresi logistik, regresi data panel, dan shock regression. Di sini ada dampak dari multikolinearitas, yaitu 1. Koefisien parsial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar error-nya besar. Perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi parsial. Yang ketiga,
Perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. Yang terakhir, nilai confidence interval sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.